Setelah nonton debat tadi malam, saya teringat sebuah cerita mengenai Anies Baswedan. Kira-kira berapa tahun yang lalu ketika Sutrisno Bachir menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Mas Tris ya. Kemudian Zulkifli Hasan itu adalah sekjennya. Nah, saya dari sekian banyak staf pengurus harian, saya menjadi wakil sekjen bersama kawan-kawan lainnya, yaitu seperti Viva Yoga, ada Mas Teguh Juwarno, ada juga Sahrin Hamid, waktu itu dia masih muda juga. Kemudian ada Ali Tahir Parasong, almarhum mantan Ketua Komisi 8, kemudian ada siapa lagi ya, Welia Safitri, ada juga Ois Fatayati, ini wakil sekjen, ada Nasril Bahar, ada satu lagi salah satu pemikir kita, Abdul Rohim Ghazali, kemudian ada lagi Nurul Falah, dan ya sedikit lah, kita kira-kira 7 orang lah wakil sekjen waktu itu. Mas Tris ini dengan baik hati berinisiatif memfasilitasi kami pengurus harian itu yang tidak lancar berbahasa Inggris, difasilitasi dengan guru bahasa Inggris. Kalau nggak salah waktu itu gurunya dari Amerika atau dari Inggris, saya juga lupa ya waktu itu ya. Nah, ada hal yang menarik selain untuk menambah pengetahuan kita juga difasilitasi mengundang beberapa narasumber untuk menambah wawasan tentang politik dan demokrasi. Satu di antara tamu waktu itu yang menjadi undangan kita, ada seorang anak muda namanya Anies Baswedan. Ketika dia memberikan materi, memang Anies ini dalam pandangan saya, dan ketika itu kita rame-rame yang mengikuti diskusi bersama Anies, itu setelah acara diskusi kita semua berkesimpulan memang penting untuk menambah wawasan tentang demokrasi dan politik buat seorang aktivis politik. Sekalipun kita memang sudah mempunyai latar belakang pendidikan di dunia politik, tetapi tentang pengetahuan politik itu penting. Anies Baswedan setelah bubar, apa yang kesan saya terhadap Anies, memang orang muda ini yang bernama Anies Baswedan luar biasa, dia memberikan materi. Dia mampu mengantarkan sebuah isu atau sebuah tema secara konstruktif, sehingga bagi siapapun yang mengikuti diskusi waktu itu diantarkan untuk menjadi terbuka. Oh, seperti ini, memahami sebuah teori. Jadi konstruksi berpikir seorang Anies Baswedan memang sudah terlatih sejak awal. Kemudian ada hal lain, bagaimana dia menyampaikan pikiran-pikirannya secara runut, argumentatif, narasinya bagus, retorikanya oke, sehingga apa yang saya sampaikan kepada kawan-kawan yang mengikuti diskusi pada saat itu, saya bilang begini, anak ini luar biasa loh. Kalau saja dia mungkin akan menjadi salah satu aktivis politik, maka Anies Baswedan satu saat akan menjadi seseorang yang penting di negeri ini. Rupanya hanya berselang beberapa waktu kemudian dia menjadi rektor di Universitas Paramadina, kemudian dia juga menjadi menteri pendidikan. Waktu itu saya sempat SMS atau WA dia lah, dan sempat dijawab. Kemudian kita ada sebuah pertemuan lain, memang pertemuan itu tidak menjadi tidak intens ya, tetapi yang saya ingin katakan bahwa Anies adalah seorang figur yang mempunyai masa depan yang luar biasa di negeri ini, karena memang kapasitas intelektualnya memadai untuk itu. Nah, jadi Anies yang hari ini kita tonton, memang sejak awal sudah terlihat kemampuannya luar biasa. Tiba-tiba dia jadi menteri. Ketika dia jadi menteri, diberhentikan oleh Jokowi dengan pertimbangan di luar materi hari ini. Tetapi yang pasti, dia menjadi gubernur. Dia menjadi gubernur, memang dia mampu menghadirkan pikiran-pikirannya yang sehingga pada saat itu dia menjadi seorang pemenang. Kini Anies menjadi seorang calon presiden yang terkuat
dibandingkan dengan kandidat lain. Maka saya pikir apa yang menjadi cemoohan orang terhadap Anies bahwa Anies hanya pintar berkata-kata, Anies hanya pintar bicara. No, seorang pemimpin dibutuhkan kata-kata, seorang pemimpin dibutuhkan retorika, seorang pemimpin dibutuhkan konstruksi berpikir yang jelas, seorang pemimpin harus naratif, seorang pemimpin harus bisa berkolaborasi dengan semua kalangan. Nah, Anies saya lihat sempurna dalam urusan yang satu itu. Sehingga jika hari ini orang mengatakan ada fenomena Anies, memang fenomena Anies ini menjadi antitesis bagi seorang Presiden Jokowi yang selama ini tidak pernah berkata-kata, tidak pernah mempunyai argumentasi yang kuat, tidak pernah kita mendengarkan gagasan yang cemerlang selain hanya belusukan dan belusukan. Hari ini antitesis bagi bangsa ini adalah orang yang mempunyai gagasan, orang yang mempunyai narasi yang kuat, dan orang yang bisa mengayomi seluruh kelompok masyarakat. Saya kira ini saatnya Anies memimpin. Salam akal sehat.